Sahabatku dalam Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Agungkan dan muliakan namanya. Perbuatannya ajaib diberlakukan dalam hidup ini. Kita punya tanggung jawab untuk memberitakan tentang Dia yang telah melakukan perbuatan ajaib. Memberitakan tentang Tuhan melalui firman-Nya. Makanya kita butuh firman. Saat ini kita akan baca renungkan firman. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami sangat-sangat membutuhkan firman-Mu. Oleh sebab itu saat ini kami akan baca renungkan firman. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman melalui hamba-Mu. Dan Tuhan jamah berkati semua yang mengikuti pelayanan ini. Sehingga firman ini akan menggugah dan mengubahkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan kita saat ini dari Markus 6 ayat 19 sampai 20. Markus 6 ayat 19 sampai 20 begini dikatakan. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, hari ini Rabu 30 Maret 2022. Dalam persidangan Majelis Sinode ke-81 Gemim, dalam tuntunan dan pertolongan Roh Kudus akan melaksanakan pemilihan pelayan Badan Pekerja Majelis Sinode periode 2022-2027. Semua menopang dalam doa agar panitia pelaksana dan peserta sidang dapat melaksanakan tugas dan memilih Badan Pekerja Majelis Sinode, dan semua meyakini bahwa Tuhanlah yang akan memilih, sehingga semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan, bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Dan untuk itu tema renungan hari ini adalah melindungi orang benar. Raja Herodes yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis karena melakukan kesalahan dengan mengambil Herodias, istri Filipus, saudaranya. Memang Herodes tidak menerima teguran itu. Makanya dia menyuruh menangkap Yohanes dan memasukkannya ke dalam penjara, ayat 17. Namun dia tidak mau membunuh Yohanes. Herodes melindungi Yohanes karena dia segan dan tahu bahwa Yohanes adalah orang benar dan suci. Dia senang mendengarkan tentang Yohanes, ayat 20. Berbeda dengan Herodias yang tidak mau menerima teguran Yohanes. Herodias menaruh dendam dan berupaya untuk membunuh Yohanes. Sahabatku di dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita agar jangan menyimpan dendam kepada seseorang, apalagi orang tersebut melakukan kebenaran, dengan mengingatkan akan kesalahan yang kita lakukan. Malah kita harus melindungi orang yang melakukan kebenaran. Kata melindungi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menjaga, merawat, memelihara, menyelamatkan. Jadi, orang yang melakukan yang benar harus dijaga, harus dipelihara dan diselamatkan, bukan sebaliknya. Dimusuhi, disingkirkan, dilenyapkan, dibunuh seperti Herodias.
Kalau ada tindakan melindungi orang benar, maka akan semakin banyak orang yang mencintai dan melakukan kebenaran. Dan itulah hidup yang dituntut oleh Tuhan. Kiranya itu yang diperankan dan dihasilkan dalam pelaksanaan pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim hari ini. Dan bahkan dilakukan dalam penghayatan kesengsaraan Yesus Kristus di minggu-minggu sengsara ini. Dan bahkan itu ditindaklanjuti dalam perjalanan hidup kini dan ke depan. Semoga demikian. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Dan oleh sebab itu, bila kebenaran firman akan ditindaklanjuti di hidup ini. Dan hari ini akan dilaksanakan pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa periode 2022-2027. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon dalam nama Yesus, nyatakanlah kuasa-Mu yang ajaib, supaya Tuhan berkati semua panitia yang bekerja keras, semua peserta sidang majelis sinode, dan dalam pengambilan keputusan Tuhan yang sertai. Dan apalagi hari ini dalam melaksanakan pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode, Tuhanlah yang bertindak supaya peserta sidang yang akan memilih itu betul-betul pilihan yang dari Tuhan. Sehingga Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim yang terpilih itu betul-betul atas kehendak Tuhan, sehingga mendatangkan sorak pujian, keagungan, kemuliaan bagi nama Tuhan dalam nama Yesus. Dan Tuhan berkati semua perangkat pelayan Tuhan yang ada di Gemim Bukit Muria Rike Manado ini. Khususnya tim multimedia yang ada diberkati oleh Tuhan. Seluruh anggota jemaat, seluruh perangkat pelayan. Dan Tuhan berkati pemimpin bangsa ini, khususnya di Sulawesi Utara ini, Pak Gubernur, Wakil Gubernur, dan semua jajaran yang ada di kabupaten kota, semua diberkati Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Dan Tuhan jugalah yang berkati seluruh anggota jemaat yang ada di Gemim Bukit Muria Rike dalam penghayatan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus ini. Sebagai anggota sidi jemaat, Tuhan persiapkan untuk mengambil keputusan iman dan pada akhirnya memberi diri bersama dalam pelayanan perjamuan kudus, tepatnya pada tanggal 15 April nanti, sehingga seluruh anggota sidi jemaat yang ada sungguh-sungguh datang dalam perjamuan kudus, dan itu datangkan sorak pujian, keagungan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Salut dan bangga saudara tetap tekun dan setia mengikuti pelayanan ini. Yakinlah apa yang kita lakukan ini pasti diberkati Tuhan. Dan ikutilah terus, sehingga kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom, salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun, so pasti aman. Sebab Tuhan menjaga dan menyelamatkanmu. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Muria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.